Kembali lagi bersama Bosok Podcast dengan saya Mas Bor. Saya Mas Fu. Dan saya Mas Fit. Oke, kali ini kita membahas apa Mas Bor? Sepertinya kita membahas yang mistis-mistis kayaknya Mas. Oke. Kita kembali kepada masa kecil kita, kan seringkali kita mendengar isu-isu yang sebenarnya terdengar aneh. Namun sekali. ya namanya juga ngikut perkataan orang tua ya, kita harus taat lah ya. Nurut sama aturan yang sudah dibuat oleh orang-orang zaman dahulu atau sesepuh-sesepuh kita dan masih dipercaya dan juga masih dijalankan hingga saat ini, meskipun di era teknologi, era modernisasi, era globalisasi yang sangat luar biasa kali ini. Tapi yang namanya budaya dari lokal tidak akan pernah luput di masyarakat Indonesia. Betul. Misalkan nih, jangan duduk di depan pintu. Nanti Mas Bor, jangan terlalu banter-banter. Kita kenalan dulu. Jadi Oke. Nah, itu biasanya disebut pamali atau enggak? pamali, pantangan. Jadi kali ini kita akan membahas pamali atau pantangan. Nah, pamali atau pantangan yang biasanya kita temui ini biasanya pamali Jawa ya. Jadi khususnya di tanah Jawa. Nah, jadi pada Bosok Podcast kali ini saya tidak banyak omong karena saya bukan orang Jawa. Mohon maaf. Tapi pamali dari Mas Bor, mungkin di info dari pamali mana, pamali Tionghoa mungkin ada memberikan sharing-sharing sedikit. Nah, kali ini saya akan membacakan 7 tahayul atau pamali. Ya, banyak orang sebutannya beda-beda sih. Kalau aku pribadi lebih suka menyebutnya dengan tahayul ya. Tahayul ya. Jadi ini ada 7 tahayul tapi dari makanan nih. Menariknya ini dari makanan. Silakan. Enggak, maksudnya makanan gimana? Maksudnya makanan gimana? Ya, ada sugesti-sugesti untuk makanan-makanan tertentu yang dipercaya ya. Pembahasannya nanti kita selang-seling aja ya Mas Bor ya. Info dari Mas Bor, info dari saya, info dari Mas Bor, info dari saya gitu aja. Saya hanya menanggapi di sini. Dan kita komentatornya ada di bawah saya ini, Mas Fit. Dia adalah ahli Enggak lah. biologi dan Apaan? Enggak ngaco. Ya, urusan biologi paling jago lah di antara kita. Apaan coba? Kuliah aja manajemen suruh belajar biologi. Dari mananya, Pak? Oke, jadi kita masuk ke pamali yang pertama. Siapa dulu, Mas Bor? Mas Bor dulu atau saya? Jadi saya ini akan lebih membahas ke makanan ya. Karena menurut saya ini menarik ini ya. Saya baru dengar nih pamali atau tahayul yang berasal dari makanan. Yang pertama adalah potong mie berarti potong usia. Nah, jadi ini sering terjadi untuk masyarakat yang beretnis Tionghoa atau ya orang Cina lah ya. Bahwa kita sadari ya seringkali kita mendapati bahwa orang-orang Cina itu kayak rajin mengkonsumsi mie. Nah, ternyata setelah aku baca ini, menurut kepercayaan Cina kuno mengatakan bahwa mie berukuran panjang adalah lambang keabadian atau setidaknya hidup lebih lama dari rata-rata manusia. Oleh karena itu, jika memotong mie, sama saja menghancurkan hidup seseorang. Nah, ini sering terjadi ketika kita lihat nonton film kuliner dari orang Cina mungkin ya. Kalau makan mie itu langsung ya. Jadi kalau riset yang aku juga lihat di Jepang kalau nggak salah itu makan mie yang ibaratnya wajibnya makan mie itu adalah gimana caranya satu helai mie itu bisa langsung seruput ke mulut, jadi nggak boleh terpotong. Karena kalau kamu terpotong itu tandanya kamu tidak profesional dalam memakan mie. Emang ada pemakan mie profesional gimana coba? Ngaco banget. Ya, gimana sih cara kita menyikapi makan mie yang benar-benar sesuai dengan selera gitu loh, dengan kualitas tinggi cara menikmatinya. Jadi kalau kata orang Jepang menurut riset itu kayak gitu. Karena di Jepang kan mie itu ibaratnya jadi makan yang paling favorit juga ya, khususnya mie ramen gitu ya. Untung orang-orang Jepang bibirnya
monyong semua ya. Iya. Kan nyeruput. Oke, kita Apalagi masuk. nafas. Gimana, ada tanggapan Mas Fit? Kalau ini sih enggak sih, karena kan emang itu kayaknya bukan jarang ya, tapi kayaknya emang begitu. Kayaknya nggak asing gitu loh didengar. Ya, Apalagi tapi lebih mengganggu kalau menurutku. lebih apa? Misalkan, ya menurut budaya yang ada di keluargaku, kalau makan jangan bunyi lah, jangan berkecap lah. Oh iya, aku juga jangan Kan bunyi, kalau boleh. kita dengar orang kayaknya terganggu banget gak sih? Iya. Terus kita masuk ke pamali nomor 2, yaitu dari aku. Jadi ini pamali etnis Jawa ya, pantangan duduk di depan pintu. Jadi di sini aku ambil dari website Kompasiana. Larangan seseorang yang duduk di depan pintu karena dipercayai orang tersebut akan jatuh sakit karena percaya bahwa pintu sering dilalui oleh makhluk halus. Nah, ada pula persepsi yang mengatakan bahwa seseorang anak dibiarkan terus-menerus duduk di depan pintu, maka anak tersebut akan punya kebiasaan malas melakukan sesuatu. Ada komen? Kalau menurutku dibilang sakit ya wajar sih. Jadi gini, ini ketepatan juga dengan pengalamanku. Jadi aku pernah mau ngagetin adekku nih, lagi di kamar. Buka pintu langsung buka, wah gitu ya. Ternyata di depan pintu ada adekku itu. Langsung kesakitan. Wah, habis itu ya, menurutku sangat cocok sih sama pamali sekarang. Apa yang tadi dibilang Mas Po. Tapi itu tuh Kalau itu bisa sakit. Tapi itu terbukti nggak sih gitu tuh? Ya terbukti buktinya adekku sakit. Aku ngagetin bukan. Ya, bukan itu. Kalau terbukti enggaknya itu enggak tentu. Karena mungkin orang dulu udah kebiasaan, terus ada beberapa orang yang mengalami hal itu. Jadi seolah-olah langsung percaya kayak gitu. Nah, sekarang untuk kita duduk di depan pintu sendiri juga enggak etis sih, karena pintu kan keluar masuk tuh, bener ya? Nah, kita menghalangi ibaratnya, kan juga nggak etis kayak itu. Tapi kalau pintu kamar kita sendiri nggak apa-apa dong? Ya nggak apa-apa. Mungkin orang masuk. Tetap aja nggak etis. Kalau justru nggak. Masuk. Kalau pintu kamar kita sendiri siapa yang mau masuk? Justru mereka yang mau masuk nggak etis mau masuk kamar kita, ya nggak sih? Benar. Mungkin misal kayak pembantu, misal kamu lagi HP-an, terus duduk di depan pintu, Mas permisi, nggih Mbak. Ya udah ya orang. Mending duduk ada kursi, silakan duduk di kursi. Nggak perlu di depan pintu. Tapi kalau misalnya di depan pintu posisinya mau ngadem, nah kalau itu ya mending sekalian mandi sih menurutku kayak gitu. kan biar Aku ya kalau misalkan di depan kamar mandi juga pintu kamar mandi ya mengganggu gak sih? ya ngapain juga sih pintu kamar mandi? Kalau ke pintu kamar mandi, kalau pintu kamar mandi kurang lah Mas Bor, itu kurang masuk akal juga, ngapain berdiri di depan pintu kamar mandi? Itu nggak ngapain Mas Bor, itu kamar mandi ya, kalau bathtub WC-nya dibuka baunya nyengat Mas Bor. Kok sampean itu ya aneh-aneh gitu loh, kok nyaman duduk di kamar mandi gitu loh. Ntar dulu, kenapa nyambungnya ke bathtub nih? Nggak tahu Mas Boni apa sih, kok bathtub kamar mandi dibuka baunya nggak enak tuh gimana? Apa yang dibuka? Bathtub kan buat mandi. Maksud saya WC. Oh, WC. Ya. Itu maksudnya. Ya, kayaknya tidak nyambung ini Mas. Kita lanjut ke Mas Bor lagi. Silakan Mas Bor. Pak Mali, nomor 3. Ya, ini masih berhubungan dengan makanan. Ya, ini sebenarnya lebih ke minuman lah ya, masih berhubungan dengan konsumsi kita sehari-hari. Nah, ini dikatakan dari liputan6.com, disebutkan bahwa ada yang jatuh cinta jika gula tidak larut di teh. Sejak lama telah dikerap dihinggapi oleh kisah tahayul, bahkan hingga ke tengah masyarakat Inggris modern sekalipun, bahwa kalau kita membuat teh, namun gulanya tidak larut, maka itu menandakan ada pengagum rahasia yang sedang mendapatkan cinta dari si peminum teh. Oh gitu. Waduh. Nyoba habis ini. Ya. Coba dong habis ini ah.
Iya nih. Siapa tahu yang buat teh itu eh siapa? Pevita Pierce. Iya betul. Tapi agak aneh ya, Pevita Pierce kenapa tiba-tiba buat teh di rumah kita-kita ya? Atau misalkan Dian Sastro nih, tiba-tiba ke rumahku, Mas Bor mau buatin teh nggak? Wah, Apaan buat apa, cu? Anda buat teh aja kan buat ibu Anda. Kenapa Mbak Dian Sastro dibawa-bawa ke rumah Anda? iya siapa tahu Mbak Dian Sastro mau lihat tuyul, mau lihat tuyul kecil nggak Mbak Dian? Mbak Dian Sastro nggak ada kerjaan, dia tuyul, Pak. Iya, tuyulnya kecil lagi ya. Tuyulnya yang mana? Aku nggak paham bahasan kalian kedua. Gimana sih maksudnya? Kenapa ada tuyul? Aku nggak Tuyul paham. itu tuyulnya gimana, Bos? Ya, ya anu ya gitulah. Pembahasan semakin ngawur ya. Kita lanjut ke pantangan berikutnya. Pantangan untuk menggunting kuku malam hari. Nah, janganlah menggunting kuku di malam hari karena bisa membuat umur orang itu singkat. Kemarin aku nyoba potong kuku malam hari kan. Hmm. Ya udah biasa aja. Aku juga sering. Potong kuku malam hari aku juga sering. Iya dong. Karena pernah nggak dapat sial nggak? Pernah kena sial nggak? Oh, itu yang potong kuku sakit itu. Itu kok di sekolah, men. Pernah nggak kalian dipotongin kukunya karena kepanjangan waktu di sekolah? Ya pernah pakai gunting kan? Sama guru-guru Nggak. asli itu sakit banget. Motongnya ngasal itu. Aku nggak pernah sih. Karena saya anak baik-baik. Baik ya. Maksud ini anak baik, tapi kalau udah di luar zonanya dia ya nggak jelas sebenarnya. Sukanya mabuk gitu-gitu ya. Mana ada aku ngambek cuy. Ngarang aja, Anda jangan menyebarkan fitnah. Halo, jangan menyebarkan fitnah. Masa Mas Fit di kolam renang nggak pakai baju, masa? Ya bener dong, Anda berenang apa mau jalan-jalan pakai baju? Sekarang aku tanya, lah kenapa kalau Masud lagi tidur kok selalu mimpi ya? Enggak, aku kadang-kadang nggak mimpi. Yakin. Yakin? Tiba-tiba udah pagi aja. Nah, Yeah. kenapa kalau Mas Fit tidur juga kenapa harus merem? Kenapa nggak buka mata? Itu kan pertanyaan nggak masuk akal gitu loh. Anak TK pun tahu kalau tidur itu merem. Pertanyaan yang Asli. tidak berbobot gitu loh. Nah, ini ada info nih. Hancurkan kulit telur untuk cegah kedatangan penyihir. Kalau itu aku nggak tahu sih. Kalau penyihir aku udah nggak tahu sih. Itu kayak udah di luar kehidupan asli sih. Udah penyihir. Jadi ini tuh isu atau pamalinya muncul dari tahun 1500-an lah ya. Di era-era pelaut masih banyak-banyak berlabuh, banyak menelusuri lautan. Nah, kebiasaan ini disebut tabu karena diyakini bisa menjadi alat penyihir untuk berlayar menuju kapal-kapal di tengah lautan. Untuk itu, cangkang telur harus dihancurkan hingga berkeping-keping untuk menangkalnya. Tidak make sense menurutku sih itu. Nggak ada terlalu jauh itu. Kalau itu udah terlalu jauh banget sih menurutku. Masalahnya penyihir sekarang itu ada atau enggak gitu loh. Yang aku tahu adanya dukun. Itu aku baru mau ngomong itu. Nah, dukun. Kalau penyihir mungkin di Inggris, Pak. Di Hogwarts itu ada itu. Harry Potter, Hermione, Ron. Itu kan Voldemort. Nah, itu penyihir. Kalau di Indonesia dukun, Pak. Nggak ada penyihir, Pak. Iya, itu. Tapi kalau dibilang lebih serem mana ya? Kok menurut tuh lebih serem dukun nggak sih daripada penyihir? Ya tuh Yang kayaknya kita bukannya levelnya sama. Bukannya levelnya sama. Bukannya dukun itu versi Indonesianya penyihir ya? Penyihir versi Indonesia itu dukun nggak sih? Enggak. Maksudku kalau di film-film misalkan Harry Potter, kok nggak ada yang serem ya gitu ya? Maksudnya daripada dukunnya kita di Indonesia.
Ya mungkin Ya kan mistisnya beda. diaplikasikan. Mungkin itu kan Oh filmnya gitu. film apa sih? Film kayak fantasi gitu kan. Hmm. Nah, sekarang emang dukun di Indonesia dibikin fantasi ada emang. Dukun beranak. Kan, loh, tapi kan kebanyakan dibikin film horor kan. Iya sih. Ini Mas Bar mikir kayaknya. Mas Bar mulai mikir ini. Iya sih, memang sih. Kalau di Indonesia, menurutku melalui dengan judul-judul yang aneh-aneh sih. Misalkan uh, pocong beranak dalam kubur. Kan Nah, aneh itu. sekali. Kan Tapi itu sebenarnya bukan dukun ya? Tapi bukan. bukan dukun ya? Pocong. Sebenarnya penyihir sama dukun kan ibaratnya kasarannya kan sama-sama nyantet. Benar Ya, kan? Nyantet ya. kan? Nyantet. Saya no comment lah masalah yang itu. Ya kan maksudnya Mungkin itu kerja di aja. kemudian hari mungkin para penyihir di luar negeri dan para dukun bisa berdamai dan kolaborasi mungkin ya. Itu cara yang Dan menarik. mungkin bisa mencegah pandemi COVID-19 ya siapa tahu kan. Betul, betul, betul. Nah, kita masuk ke ini ke nomor berapa ya? Nomor 4 ya ini ya. Nggak tahu. Nah, jadi kita lagi nomor 4 ya kalau nggak salah ya. Jadi di sini adalah Ini dari Jawa ya, dari Jawa ya. pantangan untuk menduduki bantal. Nah, kalau anak-anak atau orang-orang itu duduk di bantal, nanti pantatnya bakal bisulan. Oh iya? Percaya Dan atau enggak? bukannya kalau yang pakai ada bisulnya di pantatnya udah pasti pakai bantal kan? Iya, kalau duduk biasa mah sakit. Iya. Ketekan Ya kan? pecah. Sudah sering lihat sih orang-orang yang kena bisul di pantat, ambeien, pakai Nah, bantal udah biasa. ya mungkin itu udah penyakitnya gitu ya. Mungkin ya. Kita di sini nggak ngeremehin pamali. Kita di sini nggak Iya. ngeremehin pamali, cuma kita tahu mungkin dari fakta atau lingkungan di sekitar sih. Cuman kita telaah menurut keyakinan kita sendiri. Pandangan Jadi kita. balik lagi ini opini. Opini Bukan guys, berarti opini. bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Oke? Oke. Ya itu aja sih kalau menurutku duduk di bantal ya gimana? Bantal juga nggak etis juga sih sebenarnya. Kalau bantal kan mungkin gini loh. Bantal kan emang khusus buat kepala. Jadi kalau didudukin di pantat itu nggak etis. Mungkin orang tua ngajarinya kayak gitu. Benar Ya kan? Contoh kayak mungkin bisa jadi. aku nambahin kayak gini deh. Misal sebelum maghrib anak-anak harus pulang. Kalau nggak pulang digondol genderuwo, gondol mak yeye, mak yeye. Kok iya, enak dong. Digondol wewe gombel kayak gitu. Nah, digondol itu maksudnya digotong, dibawa ke dunianya. Nah, sebenarnya kan kayak gitu kan mengajak untuk anak-anak kecil pulang mandi terus sholat itu kan beribadah. Tapi Nah, itu kan benar-benar ada kejadian nggak sih kalau yang sampai digondol kalau wewe gombel itu? ada, pasti ada itu. Oh iya? Itu real. Atau kita mau coba buktikan? Kan kita bukan anak-anak lagi, Pak. Jadi nggak bisa kayaknya. Oh gitu ya. Ada, omku pernah ngalami. Oh iya? Hah? Sumpah Iya. digondol wewe gombel. Aku lupa ya, siapa yang gondolnya. Cuma lupa nama makhluk astralnya lupa aku. Cuma dibawa memang. Dibawanya gimana? Aku nggak bisa bayangin sih aku. Dia keluar ya, misal kita bayangan pikiran kita kosong, kita keluar rumah itu, misal ya Mas Fit kita di sini kita bertiga, terus Mas Fit tiba-tiba keluar kamar, kita teriak, loh Mas Fit kemana lah, pikiran kosong, Mas Fit langsung jalan aja. Jadi kayak ada orang di sekeliling kita itu ada orang manusia asli ya, ditepuk-tepuk, kita masih nggak sadar, kita masih ngikuti alur. Misal kita lagi di rumah ya, view kita ini rumah, tapi ketika di mata kita bukan rumah. Oh, ibarat kayak dihipnotis gitu berarti ya. Nah, kayak gitu. Terus itu nyadarnya kalau digundul ya apa ya? Ya digundul sama setan dari mana dia tahunya? Kalau nggak salah waktu itu ceritanya itu
kayak nggak sadar gitu loh, sampai jauh banget, sampai naik bis, sampai naik apa. Itu pikiran kosongnya dia kayak gitu. Pikiran kosongnya Naik bis. beliau. Iya, sampai naik bis tak apa kayak gitu. Aku nggak tahu cerita lengkapnya sih, tapi intinya kayak gitu. Canggih sekali setannya bisa mengelabui orang tadi yang Mas Fo cerita gitu ya. Berarti dia pengalaman lah ya. Nanti kamu coba Anda ikuti kira setan jadi kondektur, Pak? betul. Jadi kamu coba ikuti bis ini Malah jurusan ke Wonokromo. Nanti kamu akan masuk terus itu. Kayak gitu, Mas. Apaan coba? kalau ke Wonokromo nanti Anda langsung masuk jebret, belok kiri ada Mak Yeye, makan dulu di situ Mak Yeye. Maka nasi Masa penyetan. masa apa dia digondol dengan perut kosong? Kan Nah, harus diisi dulu. isi dulu, kita makan dulu. Kita makan penyetan paling terkenal se-Surabaya. Ayo gimana? Udah terlalu panjang, silakan lanjutannya Mas Bur. Amalinya Mas Bur. Terakhir Oke, nih. kita berikutnya Kamali terakhir Aku nih. aja. ini nih, Terakhirnya aku apakah aja. memberi Apakah kan Mas Fuad terakhir. apa tadi Ya, Mas Bur? petaka memberi cabai rawit ke teman. Hah? Nah, jadi bagi masyarakat ini Petaka memberi cabai rawit ke teman. Ya kan kepedes. Iya, kepedesan, temannya bisa sakit. iya ini lebih ke kurang ajar, iseng ya. Itu sih Ngomongin soal memberi petaka cabai rawit ke teman ini dulu bisa dibilang kayak seperti ini yang aku alami. Jadi dulu aku pernah makan di restoran Ricis lah ya. Kita tahu semua Ricis kan pasti pedes lah ya. heeh. Nah, aku coba tuh karena aku masih si jago pedes kan, aku pesen titip ke temanku. Nah, Aku pesen ayam dong level 1. Level 1. Oke, terus itulah iya. level apa itu? Ya tapi aku kalau Ricis biasanya level 0 sih. Lebih parah itu ya. Oke, jadi udah tuh aku pesen terus makan tuh. Aku kan barengan sama temanku yang maksudnya titip pesenin ke teman, aku berdua sama temanku. Sama-sama pesen level 1. Udah tuh makan, aku makan kok keringetan banyak gitu ya, kayak sudah mulai baju udah mulai basah gitu ya. Tapi kok temanku kayaknya santai aja makan gitu ya. Terus aku tanya, bro, gak pedes dah bro? Enggak ya, biasa aja. Terus udah tuh aku cuci tangan selesai. Aku terus ngomong ke teman-temanku, gila pedes banget di level 2 nih. Kok tai banget ya, temanku yang ini kok gak kepedesan, aku kepedesan. Terus temanku yang aku titipi pesanan baru ngomong, iya tadi aku naikin 2 level. Wah, anjing, ternyata naik 2 level. Ngapain? Berarti level 4 dong. Level 3. Oh iya, deng level 1 ya awalnya tadi ya. Oh, teman kurang ajar, teman gak ada akhlak tuh. Nggak ada ahlak kayak gitu, temen kayak gitu ditoret aja dari anggota squadnya, nggak apa-apa itu, wajar itu ya. Aku juga pernah sih, enggak, tapi itu pas waktu pondok Ramadan. Enak-enak tidur, temanku mbak cabe, di lipstikin kan bibirku. Aku kok terus ya langsung lah, karena aku kan ngecap lah. Kok pedes, perasaan aku gak mimpi yang makan pedes-pedes kan. Kok pedes, tapi pedesnya dunia nyata, gak dunia mimpi. Baru kok tak terus lah kok tiba-no, lah ternyata tambah pedesnya tambah parah. Tiba-no dikasih cabai di oles-oles di bibirku. Itu pasti langsung marah ya? Langsung marah ya? Wah, langsung itu kurang ajar itu. Berantem. Ya iya, Bos. Tapi itu sudah buka atau belum? Pas malam kan itu, pas malam. Oh. Kalau sudah buka, maksudnya belum buka puasa itu antara enak dan gak enak sih. Sama bikin kurang ajar itu. Di satu sisi kita dapat cita rasa di saat tengah-tengah puasa, tapi ya mau minum gimana bos? Dosa lah. Karena Mas Fit sudah bilang
podcast apa namanya terakhir durasi akhir. Jadi ini aku nambahin satu pamali. Jadi pantangan buat ibu hamil untuk tidak menghina seseorang. Jadi seseorang ibu hamil Wow. dilarang untuk melontarkan ejekan atau ledekan terhadap seseorang sebab kelak ketika anaknya lahir akan seperti orang yang diledek sebelumnya. Misal Kalau Ya, itu aku pernah kejadian. Nah, misal kayak dia ngeledek orang yang pincang, maka mungkin anaknya pincang juga. Tapi di sini aku mau rekomendasiin buat ibu-ibu, kalau Anda menghina ya menghina yang ganteng lah. Contoh, kok jelek banget sih Lee Min Ho? Siapa tahu anaknya nanti jadi Lee Min Ho. Kayak Mas Pur ini dulu ibunya mungkin gitu. Nah ini, oh nggak kelihatan ya, disensor ya. Apa ya? Pak saya. Jangan lupa Apa ya? subscribe. Apa ya? Apa ya? Jangan lupa Oh subscribe. iya sih, Nanti saya kita buka wajahnya Mas Pur ini ya. Kalau jadi kayak gitu, jangan. ada gimana? Saya nanti terlalu banyak penggemarnya. Gimana Mas Fit? Tanggapannya Mas Fit tentang pamali Oh, yang terakhir kalau ini? itu sih kayaknya beneran ada sih. Soalnya dulu omku pernah nyatain orang tompel-tompel, anaknya ada tompelnya. Body shaming. Anaknya langsung dioperasi, Pak. Nggak terima. Tapi ngerasa nggak kira-kira Omu pas ngomong tompel-tompel, ternyata anaknya tompelan, ngerasa nggak? Oh iya aku pernah Ya menghina dikatain sama mamaku dulu sih, ngata-ngatain orang tompel-tompel. Maka anaknya jadi tompelan sekarang. Tapi bekasnya hilang beneran. Iya, dibalik gitu, kayak dibalik kulitnya dibalik gitu, dari bekas jahitan doang. Nggak tahu dibalik atau diambil dari mana gitu. Pokoknya Tapi ini bekas tompelnya jahitan doang. besar emang, tompel segini. Ya di sini nggak besar banget sih, kecil sekuku jem. Kan tompel itu tanda lahir nggak sih sebenarnya? Enggak dong. Nggak Beda. ya? Beda ya? Beda tuh. Beda dong. Ntar dulu, sebenarnya tanda lahir itu fungsinya apa coba? Ya, Ya, itu ciri Kehidupan juga. itu kan ketika apa kayak janin masih di perut ibu kan kita kan nggak tahu di situ kontrasnya ngapain aja, aktivitasnya apa, mungkin jadi ciri khasnya gitu loh. Mungkin loh ya. aku nggak tahu tanda lahirku di mana sih. Berarti kalau tanda lahir itu berarti apa cacatnya waktu kita proses terbentuknya jadi manusia gitu berarti? Bisa jadi. Tapi bisa hilang kan? Ya enggak kalau tanda lahir. Aku Ya, tanda lahirku hilang. Aku malah nggak ada dari ini. Dulu katanya di sini merah garis. Sekarang nggak ada. Oh, kalau aku juga ada sih garis di sini. Yang Tapi bener bukan tanda lah, lahir. bohong. tanda Bekas lahir. nabrak truk cuman. Oh, nabrak truk ya? Tronton atau yang apa? Molen? Molen pisang dong. Ya truk Fuso gitu loh. Fuso. Oh, Aduh, Pernah- brand lagi masuk. Fuso. Mohon disponsori Fuso. Fuso. Saya cinta Fuso. Favorit. Gimana? Sudah selesai? Tapi ngomongin soal tadi kan apa ya namanya pamali atau tahayul kan berbau dengan mistis lah ya. Nah, kebetulan ngomongin soal mistis-mistis nih. Di akhir-akhir ini kan juga dihebohkan oleh karya salah satu anak bangsa yaitu musik video dari grupnya Weird Genius dengan judul Latvi. Nah, di konsep videonya itu kan apa ya mungkin terlihat seperti ada sosok wanita yang horor lah ya untuk sebagian orang. Ya. Nah, gimana tuh? Kalau aku sih gini, kemarin itu apa namanya pas si siapa namanya? Siapa punya berjenis siapa aja sih lupa. Ada Eka Gustiwana, terus Reza Arab sama Gerald. Nah, Reza Arab itu Gerald. Reza Arab nge-speak up itu gini loh. Kalau yang latih yang horor itu loh, yang kayak ada hantunya itu mistisnya itu sebenarnya kekuatan yang ada di dalam diri wanita kayak gitu loh.
Pak, kasarannya kayak gitu. Jadi ketika kamu memandang seorang wanita bahwa wanita itu lemah, itu dibalik itu sebenarnya dia itu kuat. Hingga dia bisa memanggil petir gitu kan. Jadi itu kayak kekuatan yang tidak dilihat oleh orang, tapi dibalik wanita itu ada kayak gitu kalau nggak salah. Itu lebih ke dark side-nya Tapi cewek sih katanya. Ya, dark side, sisi lainnya juga kan. Tapi itu juga dikonfirmasi oleh siapa itu Krimi Pandax. Panda. Nah, di videonya Chandra Leo yang Reddit reaksi editor Indonesia disebutkan bahwa sebenarnya referensi dari sosok wanita yang bisa dibilang menyeramkan itu kan dari The Mummy, di mana The Mummy ya, Mami. The Mummy, Pak. Mami banget ya. Kalau The Mummy itu maksudnya gini, kalau mumi ya. Jangan dikira The Mummy itu emak, ibu, bukan. Saya kira penonton Bosok Podcast sudah pintar-pintar bahasa Inggris kan? Kayaknya kita lebih cemen daripada pendengar kita kayaknya. Silakan Mas Bor, melanjutkan Mas Bor. Nah, tadi lanjut tadi ya. Referensinya ngambil dari film The Mummy di mana si sosok dari istrinya dari muminya itu sendiri, raja muminya itu, bahwa dia memiliki simbol-simbol yang ya seperti kita lihat di Tapi itu serem sih asli video latih. Betul. Jadi simbol dari sosok seremnya itu ditimbulkan ya tadi yang dibilang sama Mas Fit sama Mas Fo, kalau itu ada sisi dari sisi dibalik kekuatan seorang wanita yang secara kita lihat mungkin lemah, lembut atau itu, cuman dia memiliki sosok kuat lah. Dan sebenarnya di video itu dia tersambar petir sih, di mana dia tersambar petir terus dia menyerap energi listriknya itu untuk dirubah menjadi kekuatan, sehingga muncullah video seperti itu. Tapi di sisi lain adalah kalau memang kita bahas tentang latih sendiri, latih ini kan bahasa Jawa ya sebenarnya ya. Nah, Jawa, Jawa dan berjenis membungkus dengan kayak ada mistisnya, itu masih rekat satu sama lain, karena emang kalau di kejawen sendiri itu mistis-mistis itu juga masih ada hingga saat ini kayak gitu loh. Itu masih ada. Kayak setiap malam satu suro nyuci keris itu masih ada itu. Kalau sekarang mulai jarang ya mungkin jarang, tapi masih ada sebagian orang masih melakukan. Beda sama nyuci keris yang dilakukan oleh Mas Fit sama Mas Bor. Beda itu, nyuci kerisnya beda. Hah? Apa tuh? Tidak perlu ada embel-embel khusus, cuma tinggal gosok terus sampai bersih. So, jangan lupa mandi. Nah, apa sih, aku nggak paham. Supaya kita selalu bersih, menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke. Sekian dulu podcast Pamali kali ini. Kurang lebihnya kita minta maaf karena ini sesuai dengan opini kita ya. Jadi mau percaya atau enggak itu tergantung teman-teman yang mendengar. Silakan Mas Fit seperti biasa, monggo. Mas Bor juga silakan. Jadi ya namanya kita juga opini masing-masing juga ya belum tentu kita bisa bertanggungjawabkan setiap opini yang kita punya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan jangan lupa subscribe channel dari RAV Industri. Ada di sini dong. Kalau misalkan kalian lagi nggak pingin nonton muka-muka kita nih, kalian tuh bisa tuh langsung cek Spotify dengan nama Bosok Podcast. Ada tuh, kita banyak upload di sana dan kalian jangan lupa follow untuk Spotify kita. Kalau Spotify untuk ide menarik. Kalau Spotify linknya ada di deskripsi semua. Spotify linknya ada di bawah di deskripsi semua. Spotify fanspage kita di Facebook juga ada di bawah juga. Sampai jumpa. Kapan lagi podcast punya fanpage ya? Sampai lupa support kami. Ya, sampai jumpa di
podcast berikutnya. Berikutnya. Dadah.